Sampurasun wilujeng siang sasi Ramadan. Beginilah kalau umat manusia mendekatkan diri kepada agama ya seperti ini. Beda lagi kalau manusia sudah mendekatkan diri kepada Sang Ilahi atau mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Beda lagi. Ya, gimana sepertinya? Ya beginilah umat manusia zaman sekarang. Saling serang, saling mengancam, tidak saling mengalah. Ya mungkin ya, sabar ada batasnya, itulah manusia. Ya inilah kalau memang semuanya umat manusia sudah mendekatkan diri kepada agama ya begini. Oke, kita simak pecahnya ini. Umat muslim mau perang, sama muslim mau perang di Indonesia, bikin malu. Apa nggak malu sama Kangjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Gak ada. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Sudah ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Kami Putra Nusantara, kami menjawab tantangan Rizik Syihab pasca bulan Ramadan mengajak perang kepada. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai, ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu mau masuk akhir Ramadan, mereka kotori, kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Begitu saya sampaikan, ini nggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Shallu ala Nabi. Kemudian isu PKI itu menjadi password Mbak Alwi Rizik Syihab mendoktrin arti penting persatuan umat Islam. Jadi kata kunci untuk membangun persatuan umat Islam ala FPI itu ternyata kata kuncinya menyebut PKI itu. Jadi tanpa disadari kata PKI itu menjadi password penting, Mas, kata kunci. Kalau kata PKI ini menjadi kata kunci untuk mendoktrin jamaah, pertanyaannya sebenarnya yang alirannya PKI ini siapa? Harusnya menguatkan umat Islam itu kan dari dalil-dalil yang humanis, egaliter, kemanusiaan, keadilan, persamaan. Tapi ini menguatkan umat Islam tapi dari teori, rumus, konsep PKI itu jahat. Jadi doktrin melalui kejahatan PKI yang diasumsikan seperti itu, tapi tanpa disadari mengambil manfaat dari doktrin ini untuk menguatkan umat Islam dalam perspektif FPI, Mas. Makanya maklum pengikut-pengikut mereka jadi Islam yang suka persekusi, suka negala, karena doktrinasinya sudah doktrin melalui password
PKI itu tadi Mas, bukan melalui password ayat-ayat suci Al-Quran, password hadis-hadis Nabi, makalah-makalah ulama. Passwordnya itu justru pakai password PKI. Ini kan luar biasa. Makanya rata-rata Habib-Habib yang terdoktrin oleh Rizik Syihab itu passwordnya password kekerasan semua Mas. Password persekusi, ancaman dan lain sebagainya itu kan apa di komentar-komentar itu. Dengan ini saya menyerukan, satu, saya serukan kepada Rabithah Alawiyah dan Yayasan Al-Khairat untuk mengambil langkah hukum yang cepat dan tepat tanpa memberi celah restoratif justice atau maaf dan damai, karena kejahatan mereka sistemik dan masif. Tapi lakukanlah penegakan hukum yang tegas dan keras agar jadi pelajaran bagi semua gerombolan monyet, rasis dan fasis yang ada di Indonesia. Dua, saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata untuk menghentikan kejahatan rasis dan fasis gerombolan monyet laknat tersebut yang sangat berbahaya demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet neo PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Jadi dulu itu ada yang namanya Habib Jalal LID cerita kenapa Rabithah Alawiyah itu menghilangkan dari marga LID atau ID, karena mereka takut ketahuan. Karena pelopor PKI ini kan, siapa namanya pelopor PKI? DN ID itu dari marga Ba'alawi. Mau mereka teriak-teriak di forum pemerintah kita, PKI awas, PKI akan muncul lagi. Ternyata itu PKI teriak PKI. Empat, saya serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI, yang siap membela Pancasila, yang siap menjaga, membela bangsa, agama dan negara, agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet neo PKI dimanapun berada. Kan sebenarnya ingin memisahkan nasionalisme warga negara, isu komunis ini, karena memecah belah. Isu yang sudah mati, PKI itu kan sudah mati ya mas, sejarahnya sudah tidak laku dijual, tapi seolah-olah ingin dihidupkan, dan di situ menjadi momentum untuk memecah belah anak negeri. Yang ikut Rizik Syihab, Ba'alawi Rizik Syihab itu sah sebagai nasionalis sejati, yang tidak ikut tidak nasionalis. Ini kan memecah belah nasionalisme, ingin mengambil isu dari isu September. Maka kalau kita sebut sebagai plat G, isu plat G itu ya betul juga itu mas. 5. Saya serukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Takbir. Saya mau tanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Takbir. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir.
kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Takbir. Semuanya angkat tangan. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Maka itu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir. Pulang dari sini nanti siapin aja kaca golok yang tajam ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Robito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir. Itu saja saya sampaikan. 1 menit lagi akan masuk waktu maghrib. Sekian, selamat berbuka puasa. Tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Tuh. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang yang seperti ini menghina-hina ulama, menghina-hina pejuang kita, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Makanya kita nggak mau tahu nih saudara, kita nggak mau tahu. Kita minta supaya Fuad Pleret yang menghina daripada guru tua supaya dipenjara, dihukum seberat-beratnya saudara. Setuju? Setuju? Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Saya heran kalau ada pendakwah, dai yang menghina, memaki. Belajar dari mana? Karena Rasulullah itu tidak pernah menghina orang. Bener juga. Belajar dari gurunya dong. Kan kata gurunya belajar dari mana? Gurunya ya, itu pasti terputus dengan Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah menghina. Takbir. Siap berjihad. Siap berjihad. Berani buru pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku. Jelang Pilpres, isu PKI itu diangkat. Selama 15 tahun, sampean nggak pernah bisa nangkap PKI. Iya kan? Siapa PKI-nya mana? Yang pemilik bendera atribut PKI, FPI. Sekarang diangkat lagi. نحن نرجو فيكم انتشار في هذه الطريقة انتشار والنشر هذه الطريقة حتى أن العرب يعلمون بأن سادة العربيين وهو أول من دخل في الجوى الذي نشر الإسلام بهذه البلاد. Kata-kata hari ini adalah manusia yang licik membanggakan leluhurnya agar orang lain menghormatinya. Manusia yang durjana, leluhur orang lain diakui untuk kemuliaan dirinya, dan manusia yang hina menolak leluhurnya karena tercoreng dalam sejarah. Itu di mana saja tablik akbar, saya keliling seluruh Indonesia saudara. Semua tuan-tuan guru di Lombok marah, saudara. Tuan-tuan guru masyayikh di Madura marah, ulama-ulama saudara di Jawa Timur, Jawa Tengah semua marah, saudara. Kenapa? Karena kelompok FPI memang ada kaitan dengan kebangkitan PKI. Dengar Bu, saya memang PKI, saya masih PKI. Mereka mencabut Aidit, bukan Mbak Alwi juga berani kok. Meskipun keluarga Aidit mengatakan tetap ada hubungannya dengan Mbak Alwi, tapi Robinson kan nggak mengakui. Mereka hanya membedakan akhirannya T dan akhiran D gitu kan. Makanya kami atas nama markas, atas nama HRS Center dan atas nama Majelis Syuro DPP FPI mendukung penuh
langkah pengurus besar Al-Khairat dan cabang-cabang Al-Khairat di dalam menuntut Fuad Pleret dan kawan-kawan agar dijebloskan ke penjara, agar menjadi efek jera untuk yang lainnya, supaya tidak merusak kebinekaan, tidak seenaknya menghina ulama-ulama kita, dan tidak seenaknya mengacak-acak persatuan Indonesia. Ini saya bacakan saja supaya tidak ada salah pahaman. Merespon para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Pak Alwi dan pihak-pihak lain terkait yang mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional Guru Tua Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana kiai-kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa Guru Tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik Guru Tua seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk Guru Tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apa yang saya bacakan ada di deskripsi. Mari kita bersama-sama mendukung pemerintah agar bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan rakyat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan target dan tujuan yang sesuai dengan konstitusi kita. Dan marilah kita tidak ikut-ikutan menambah beban pemerintah. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu adalah syair dan kata-kata daripada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, tokoh pendidikan. Ini mana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian dan penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.